ولا إله بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin yang maha syukur rahimahullah, sudah syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita terpilih oleh Allah untuk bersama-sama berada di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah yang mana telah kita lalui tadi sholat subuh secara berjamaah dan insyaallah sesaat lagi akan kita lakukan atau dilanjutkan dengan kajian ilmu melalui kajian akhir pagi. Mari sejenak kita doakan saudara-saudara kita yang seperti musibah di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan mudah-mudahan mereka telah berpulang, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah beri segala dosa-dosanya, wajahnya dengan Allah dia di jannah. Begitu untuk saudara-saudara kita yang saat ini belum ditemukan dengan hasil Tuhan dengan sehat walafiat. Begitu juga saudara-saudara kita yang selalu berada di daerah penampungan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada sebagian dari saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan daurah di daerah Bandung atau Depok, kita doakan semoga acaranya berjalan lancar dan bisa kembali tempat kita dalam dengan sehat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Suatu salam sama-sama mari kita aturkan kepada usul dan tubuh kita, sebagai keluarga kita, yang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, untuk umatnya dan senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya dengan harapan benar-benar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan mengisi kajian pagi pada kali ini Allah itu kita Ustaz Fauzan dan nanti pada Ustaz Fauzan di persiapan untuk bulan ini sediakan. Sebuah bahasan yang sangat menarik yang akan kita kaji pada pada ini yang mengenai gado ya, sebuah bincang-bincang yang supaya alunan. Apakah selama ini mungkin kita telah juga berikan dengan sistem gado, apakah sudah sesuai syariat atau belum? Mari sama-sama kita kaji pada pagi hari ini. Dan insyaallah kajian akan berlangsung sampai dengan pukul 5.26 atau pada waktu subuh, dan dimana nanti di sistem kurang lebih 10 menit kita akan gunakan untuk kajian insyaallah. Ya karena itu kepada bapak sekalian yang mungkin mempunyai pertanyaan nanti dipersilakan. Dan mohon maaf kalau terbatas hanya nanti 3 pertanyaan saja. Baik, untuk hemat waktu, mari sama-sama kita buka acara kajian hari pagi ini dengan bersama kita surah Al-Fatihah. Al-Hadimiyah Hukumiyatin Sholihah Al-Fatihah. Baik, pada Ustaz Fauzan disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat keamanan, sehingga dengan itu semua di waktu yang berkah ini Allah memudahkan langkah kita untuk menghadiri suatu majelis yang sangat mulia, yaitu adalah majelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini Allah menambahkan kebaikan-kebaikan kepada kita, Allah memberkahi waktu-waktu kita, dan juga Allah menjadikan ini semua menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak.
Dan untuk yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit atau karena uzur-uzur yang lain, semoga Allah mudahkan di waktu yang lain untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya membahas tentang masalah fikih tentang hutang piutang. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang masih ada sangkut pautnya dengan hutang piutang, yaitu adalah tentang pergadaian atau gadai menggadai. Kita tahu bahwasanya syariat pinjam meminjam dalam kehidupan kita bermasyarakat itu sangat membantu sekali. Karena tentu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya itu lancar, tidak ada kendala. Ada yang naik turun, ada yang dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, suatu keadaan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang minus terus ya, yang dimana sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka tentu ketika seorang itu datang kepada orang lain untuk meminjam uang atau berhutang, maka itu dilakukan kecuali adanya hajat, adanya kebutuhan yang mendesak. Dan kita tahu orang yang meminjam kepada kita, ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal, ada yang orang tersebut kita percaya, ada yang tidak dipercaya. Dan tentu orang yang memiliki hajat tadi, yang memiliki kebutuhan tadi, tidak hanya orang-orang baik saja, tidak hanya orang-orang yang jujur saja. Di sana juga ada orang-orang yang membohong atau yang tidak amanah atau yang tidak baik, juga terkadang memiliki kebutuhan. Misalnya kita tahu bahwasanya ada seorang yang datang kepada kita untuk meminjam uang karena kebutuhan yang mendesak, tapi kita tahu orang ini dikenal tidak amanah. Ketika dia berhutang, sukanya kabur-kaburan, tidak ada niat untuk membayar. Tapi di sisi lain dia datang dengan melas-melas ya, karena kebutuhan yang darurat, mungkin anaknya sakit atau misalnya kontrakan yang sudah 3 bulan tidak dibayar, kalau nggak dibayar akan diusir dan seterusnya. Di sini kita pasti ingin membantu orang tersebut, tapi kita agak sulit untuk membantu karena kita tahu orang itu dikenal dengan orang yang tidak amanah. Maka di sini syariat memberi solusi agar kita merasa aman ketika kita menghutangi orang yang seperti itu. Apa solusinya? Dengan diperbolehkannya meminta barang ganti. Oke, saya akan meminjamkan kamu misalnya uang 10 juta, tapi apa yang bisa jadi jaminan bahwa kamu akan mau membayar hutang saya? Misalnya yang dijamin motor, atau yang dijamin handphonenya, atau yang dijamin yang lain, yang itu barang yang bernilai yang bisa dijual untuk ketika dia tidak bisa membayar hutang. Maka di sini syariat mensyariatkan gadai ini tadi untuk menjadikan jaminan kepercayaan sehingga orang yang menghutangi itu merasa aman dari hutang. Dan gadai ini tentu suatu yang disyariatkan, yang diperbolehkan dengan dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran, baik itu dari hadis. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaqqa aman min Yahudi bil ajal. Bahwasanya Nabi itu membeli makanan dari orang Yahudi dengan sistem tempo, tidak kontan membayar. Warahanahu dir'an min hadid, dan Nabi menggadaikan dir, yaitu baju besi, baju perangnya, kepada orang Yahudi tersebut untuk jaminan bahwasanya Nabi akan melunasi hutang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun melakukan gadai menggadai. Itu Nabi menggadaikan baju besinya
ketika beliau membeli makanan dari Yahudi dengan sistem tempo. Dan juga dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika membahas ayat hutang, itu ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah. Di antara untuk keamanan dalam hutang adalah Allah memerintahkan untuk dicatat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Ketika seorang berhutang maka dicatat sebagai bentuk keamanan. Tapi dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, kalau kalian sedang bersafar dan tidak mendapati orang yang bisa mencatat hutang, karena zaman dahulu tidak semua orang itu bisa menulis, Pak. Ya, tidak semua orang bisa menulis. Maka ketika seorang itu safar, mungkin dia kenal, dia punya orang yang senantiasa menulis hutang. Cuman ketika dia safar tidak dibawa orangnya. Ya. Jadi ketika dia safar sendiri dan tidak ada yang mencatat hutang dan ingin melakukan hutang piutang dan tidak ada yang bisa nulis hutangnya, maka kata Allah farihanun maqbudah. Maka dengan cara lain untuk mengamankan hutangnya adalah dengan melakukan gadai menggadai. Berarti ini semua dari ini menunjukkan bahwasanya gadai menggadai adalah suatu yang disyariatkan, suatu yang diperbolehkan. Dan akad gadai ini ya, termasuk akad yang macamnya adalah akad taufiqah. Apa itu akad taufiqah? Akad untuk menjamin kepercayaan. Karena dalam bab muamalah ya, akad itu ada 3 macam. Ada yang sifatnya akad muawadhah. Itu akad pertukaran seperti jual beli barang dengan uang, barang dengan barang. Itu disebut akad muawadhah. Ada yang sifatnya akad tabarruk, akad yang sifatnya itu sosial. Seperti hadiah, akad hadiah atau hibah atau seperti wakaf, wasiat, ini disebut akad tabarruk. Itu memberikan atau akad yang sifatnya sosial, memberikan tanpa adanya unsur timbal balik. Dan yang ketiga adalah akad taufiqah, itu akad jaminan atau kepercayaan. Dan dalam akad taufiqah ini juga ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dhaman. Itu akad untuk menjamin resiko. Seperti misalnya seorang ingin berhutang kepada orang lain, akan tapi yang ingin memberikan hutang itu ragu terhadap orang tersebut dan berat untuk memberikan hutang. Maka datang orang lain dan mengatakan, berikan dia hutang, saya sebagai penjaminnya. Kalau nanti dia misalnya tidak mau membayar atau sulit untuk ditemukan, datang ke saya yang akan membayar. Ini disebut dhaman. Nah, jadi ada orang yang menanggung keamanan hutang. Ada taufiqat ini yang sifatnya namanya kafarah, sebagai saksi. Dia yang nanti akan menghadirkan orang tersebut kalau misalnya orang yang hutang itu kabur. Misalnya tadi, kalau orang ini ketika sudah jatuh tempo kabur berhilang-hilangan, maka saya akan bertanggung jawab untuk mendatangkan orang ini, bukan membayar, tapi hanya mendatangkan. Ini disebut kafarah atau saksi. Sehingga ketika kita ingin menagih orang yang nggak ada, kita cukup datang ke si B tadi dan dia bertanggung jawab untuk menghadirkan orang tersebut, bukan bertanggung jawab untuk membayar hutang. Dan yang ketiga adalah ar-rahnu. Itu tadi gadai barang. Jadi yang menjadi jaminan bukan orang, tapi apa? Barang. Sehingga nanti ketika orang tersebut tidak bisa membayar hutang, maka nanti barangnya ini dijual untuk membayar hutang yang tidak bisa dibayarkan lagi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum-hukum fikih terkait gadai, karena sekarang banyak sekali praktek gadai di masyarakat yang secara kacamata hukum syar'i atau kacamata fikih Islam itu tidak sesuai dengan syariat. Kita masuk kepada definisi terlebih dahulu. Apa itu definisi atau pengertian gadai itu sendiri? Secara bahasa kata para ulama adalah al-habsu, itu menahan atau
ketika kita menggadaikan barang kita untuk berhutang tadi, maka barang tersebut tertahan. Kita tidak bisa mengalokasikan barang tersebut. Kita jual barangnya, kita hadiahkan, kita wariskan, nggak bisa, karena dia tertahan oleh orang yang menghutangi kita. Makanya dalam hadis pun Nabi mengatakan, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tertahan dengan akikahnya. Ini menggunakan kata rohn, yang artinya adalah tertahan. Walaupun makna daripada setiap anak tertahan dengan akikahnya, itu ada berbeda pendapat para ulama. Ada mengatakan maksudnya anak itu tertahan sampai diakikahkan itu ketika anak tersebut meninggal sebelum balik, dan kita, jadi misalnya anak itu masih bayi meninggal dan kita belum sempat untuk mengakikahkannya, maka anak tersebut tertahan untuk bisa memberikan kita syafaat, memberikan kepada kita syafaat ya akhirat. Karena anak yang meninggal ketika masih bayi itu nanti akan memberikan syafaat kepada ya. Tapi kata Nabi, marhunun bi aqiqatihi, selama sudah diakikahkan. Kalau belum diakikahkan, maka dia tertahan untuk memberikan syafaat. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan maksudnya tertahan di sini adalah itu belum dibebaskan, dia tertahan dengan ikatan setan. Karena ketika bayi itu lahir itu senantiasa diikuti setan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka untuk kita melepaskan dari keterangan setan itu adalah dengan apa? Mengaktifkan anak kita. Ini pendapat yang kedua, maksud daripada setiap anak yang lahir itu tertahan sampai diakikahkan. Adapun gadai secara syar'i adalah ja'ru ainin wasiqatan, ja'ru ainin maliyatin wasiqatan bidain yustawfa minha inda ta'azzuri wafa'ihi. Itu menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan terhadap hutang, yang dimana ketika hutang itu tidak bisa dibayarkan, maka barang itu akan dijual dan hasilnya untuk dibayarkan hutang yang tadi yang tidak bisa dibayarkan. Jadi ini definisi secara syar'i. Dan akad gadai ini bisa berlaku dalam transaksi yang sifatnya komersil seperti jual beli kredit, ya. Jual beli bertempo, ketika kita beli mobil atau beli motor, yang dimana kita tidak bisa membayar dengan kontan, tetapi misalnya dengan kredit atau bertempo, maka si penjual tadi bisa berhak untuk meminta barang dari. Jadi ini bisa berlaku dalam transaksi yang sifatnya komersil. Dan yang kedua, bisa juga untuk yang sifatnya non komersil, seperti dari utang piutang. Karena utang piutang ini akad yang sifatnya sosial. Apakah seorang berhak yang memberikan utang itu meminta barang gadai? Berhak, karena akad gadai ini juga berlaku dalam transaksi yang sifatnya non komersil. Dan akad gadai ini sifatnya adalah tambahan, ya, bukan akad utama. Jadi akad ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada akad basic sehingga gadai ini bisa dilakukan. Ya, seperti kalau akad yang bisa berdiri sendiri seperti jual beli, bisa jual beli saja. Atau misalnya apa? Sewa menyewa, bisa sewa menyewa aja. Tapi bisa gak gadai saja tanpa akad basic? Gak bisa. Harus ada jual beli dulu, baru ada gadai menggadai. Tidak bisa hanya gadai saja. Harus ada akad basic. Harus ada utang piutang dulu, baru ada gadai. Karena akad gadai ini adalah akad tambahan yang dimana harus ada akad basic sebelumnya. Dengan ini akad gadai tidak dapat memindahkan hak kepemilikan. Ketika seorang menggadaikan tanahnya, apakah otomatis tanah itu dimiliki oleh si pemberi hutang? Tidak otomatis memindahkan hak kepemilikan. Dan dalam akad gadai menggadai ini tentu ada rukun-rukunnya, yang dimana harus terpenuhi semua rukun ini. Tidak bisa ada yang hilang dari rukun-rukun tersebut. Yang pertama adalah ar-rahin. Apa itu ar-rahin? Orang yang menggadaikan barang. Yang kedua adalah al-murtahin, yaitu yang menerima barang gadai. Ya. Lalu yang ketiga adalah marhunun
itu adalah barang gadainya. Yang ketiga adalah marhunun bihi, itu hutang. Dan yang selanjutnya adalah as-sighah, itu sighah untuk melangsungkan akad gadai. Baik. Adapun syarat barang gadai yang boleh digadaikan adalah yang pertama harus dia sifatnya ain, barang, ya, bukan dai. Jadi tidak boleh kita menggadaikan barang yang itu masih dalam kondisi hutang. Jadi kalau misalnya yang diperbolehkan adalah kita hutang menggadaikan HP, ya, menggadaikan mobilnya, menggadaikan motornya, itu diperbolehkan. Tapi kalau menggadaikan hutangnya, misalnya dia punya kredit motor, ya, motornya belum lunas, lalu digadaikan, ini tidak boleh karena kondisi motornya masih dalam keadaan hutang. Atau misalnya dia punya temannya itu ada tanggungan barang kepadanya, hutang barang kepadanya. Maka misalnya dia datang ke seseorang ingin pinjam uang dan mengatakan nanti barang gadainya minta saja ke teman saya, dia ada hutang kepada saya. Ini juga tidak bisa. Ya, tidak boleh menggadaikan barang yang statusnya masih hutang. Jadi harus yang sudah dimiliki. Ya. Lalu yang kedua adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Karena kaidahnya dalam barang yang bisa digadaikan kata para ulama adalah kullu ma sahha bai'uhu sahha rahmuhu. Setiap barang yang bisa diperjualbelikan maka bisa untuk digadaikan. Dan barang yang bisa diperjualbelikan atau yang boleh diperjualbelikan, yang pertama adalah barang tersebut harus memiliki nilai, harus memiliki harga. Karena tujuan barang gadai adalah untuk melunasi hutang. Ketika tidak bisa atau ketika barang tersebut tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga, bagaimana kita bisa menjual barang tersebut untuk melunasi hutang? Ya. Dan barang yang tidak bernilai kata para ulama itu ada dua sebab. Imma lillahi, karena sedikitnya ya, itu tidak bernilai. Seperti misalnya 2 biji beras, ya, atau misalnya daun pisang tapi hanya 1 lembar saja. Karena sedikit jadi tidak bernilai, maka kita tidak bisa menggadaikan. Ya, saya pinjam uang 100.000, ya nanti saya gadaikan daun pisang ini 1 lembar. Ya, ini tidak bernilai, tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Atau lihissatihi, karena barang yang hina atau yang kotor, ya, ini juga tidak bernilai. Dan yang kedua, barang yang bisa diperjualkan itu harus barang yang suci, ya. Maka barang najis tidak bisa diperjualbelikan, ya. Seperti misalnya khamr suci atau najis? Dalam syariat najis, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Itu sesuatu yang najis. Maka sesuatu yang najis dalam fikih itu tidak bisa diperjualbelikan. Ketika kita menggadaikan khamr misalnya, yang dimana khamr itu najis, maka ini tidak sah karena barang tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Atau misalnya kotoran, nah, saya gadaikan, saya minjam uang 1 juta dengan saya gadaikan kotoran 1 truk, ya, kotoran sapi, ini najis, ya. Maka tidak bisa untuk digadai karena tidak bisa diperjualbelikan. Dan juga barang yang bisa diperjualbelikan itu harus barang yang memiliki manfaat yang halal, ya. Memiliki manfaat yang halal. Barang itu bernilai, ya. Barang itu tidak najis, tapi ketika tidak memiliki manfaat yang halal, ini juga tidak bisa diperjualbelikan. Seperti jual beli patung. Ini patung mungkin ada nilainya karena batu yang bagus, dan mungkin ada manfaatnya karena dilihat menyenangkan dan seterusnya. Cuma ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, patung, ya. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara syar'i, ya, patung ini. Karena tadi ketika seorang itu memiliki patung di rumahnya, itu menyebabkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Atau misalnya yang tidak memiliki manfaat yang halal, alat musik, ya. Alat musik adalah sesuatu yang diharamkan. Dia bernilai dan juga tidak najis, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin dimanfaatkan
yang bukan secara syar'i bisa ya dinikmati musiknya, cuman dia tidak bisa dimanfaatkan secara halal. Dalam syar'i tidak dihalalkan sehingga kita tidak bisa memanfaatkan barang tersebut. Ini juga tidak bisa diperjualbelikan sehingga ketika barang tersebut tidak bisa dijualbelikan, tidak bisa untuk digadaikan, tidak bisa untuk digadaikan. Dan di antara barang yang bisa diperjualbelikan adalah milik sendiri, bukan milik umum. Ketika barang tersebut milik umum, maka tidak bisa diperjualbelikan. Seperti misalnya kita sudah mewakafkan mobil, udah wakaf itu milik umum, milik masjid. Lalu kita misalnya kebutuhan, kita minta ke fulan misalnya, lalu saya gadaikan mobil wakaf saya yang sudah saya wakafkan di masjid Al-Furqan, ini tidak bisa karena ini sudah milik umum. Maka barang milik umum termasuk barang yang tidak bisa diperjualbelikan, otomatis tidak bisa untuk dijadikan barang gadai. Dan syarat barang gadai juga harus barang yang bisa diserah terimakan. Kalau barang yang tidak bisa diserah terimakan, maka tidak bisa dijadikan barang gadai. Ya. Misalnya seorang memiliki motor, tapi motornya itu dipakai atau digosok oleh misalnya pamannya atau kakaknya, yang dimana dia itu takut dengan kakaknya ketika ingin mengambil motor tersebut, padahal itu motor miliknya. Lalu orang tersebut misalnya ingin berhutang kepada seorang lain dan mengatakan nanti barang gadainya itu motor yang di kakak saya itu punya saya, nanti ambil saja, saya takut kepada saya. Ini juga kita nggak tahu kakaknya tersebut ketika ditagih motornya oleh orang yang memberikan hutang apakah bakal dikasih atau tidak. Makanya barangnya tidak bisa diserah terima, sehingga tidak bisa dijadikan barang gadai. Atau misalnya digadaikan kambingnya, tapi kambingnya lepas. Saya hutang misalnya 2 juta dan misalnya yang memberikan hutang minta barang gadai, mana gadainya? Saya punya kambing cuma lepas, berarti tolong cari aja ya. Ciri-ciri seperti ini, nanti kalau dapat bisa dijadikan barang gadai. Ini juga tidak bisa dijadikan barang gadai karena tidak bisa diserah terima. Jadi harus barang yang bisa diserah terima. Dan barang gadai ini tidak harus senilai dengan hutang atau lebih dari nilai hutangnya. Misalnya kita hutang 10 juta, apakah barang gadainya harus lebih mahal dari itu, 20 juta atau 12 juta atau setara? Tidak harus, bahkan lebih kecil juga diperbolehkan, tergantung nanti keredoan dari yang memberi hutang. Kalau dia mau dengan misalnya dari kita minus 10 juta, kita gadaikan HP yang harganya 2 juta dan dia terima, yang boleh saja. Tidak harus dengan barang yang nilainya lebih tinggi ya, atau setara. Baik. Dan bagaimana menggadaikan barang yang dimiliki bersama? Misalnya seorang meninggal dan memiliki 5 anak laki-laki dan ditinggalkan warisan tanah misalnya 10 hektar. Tanah ini milik siapa? Milik bersama 5 anak tadi. Dan di mana tanah ini belum dibagi-bagi. Ya. Misalnya si A, B, C, D, E. Si E misalnya ingin berhutang dan ingin menggadaikan tanah warisannya yang masih milik bersama dan belum dibagi ya bagian-bagian. Apakah ini boleh untuk digadaikan? Ya, kata para ulama boleh dengan syarat mendapatkan izin dari kerabat-kerabat yang lain. Ya, ketika dia ingin menggadaikan barang yang itu masih statusnya adalah kepemilikan bersama, maka harus meminta izin dari kerabat-kerabat yang lain. Ya, minta izin sama A, B, C, D. Ketika mereka mengizinkan, maka barang tersebut boleh digadaikan. Ya. Karena kerabat-kerabatnya itu adalah yang lebih berhak untuk memiliki tanah tersebut. Dan menggadaikan sesuatu yang bernilai tapi sifatnya terbatas, itu manfaatnya hanya kepada orang tertentu saja. Seperti misalnya KTP, KK, BPKB atau SKSN. Ini apakah bisa digadaikan? Ketika seorang hutang, ini saya gadaikan ijazah saya gadaikan BPKB saya. Ya. Ini BPKB ijazah
atau SK tadi, apakah bisa diperjualbelikan? Apakah bisa diperjualbelikan? Tidak bisa. Mungkin ada nilainya dia. Bukunya misalnya bagus, bahannya bagus, misalnya nilainya 50.000 atau 100.000, tapi barang tersebut apa? Tidak bisa diperjualbelikan. Ya, maka kata para ulama, ya, seperti KTP, KK, BPKB ini tidak bisa dijadikan barang gadai karena tidak bisa diperjualbelikan. Ketika orang tersebut menerima barang gadai tadi, BPKB atau yang lain tadi, dan misalnya si penghutang tidak bisa bayar, apakah kita bisa menjual bukunya ini tanpa motornya? Tidak bisa, harus dengan motor. Maka tidak bisa menggadaikan surat-surat berharga tadi. Walaupun ini kadang terjadi di antara masyarakat, ada yang minjem uang yang digadaikan ijazah S1, ijazah S2-nya atau BPKB-nya. Walaupun mungkin barang-barang ini bisa dicairkan, bisa disekolahkan, ya, bisa ya, cuma tidak bisa diperjualbelikan. Seperti KTP, ya, cukup 1 menit cair, ya, tinggal bikin KTP 1 menit cair, bisa dicairkan, cuma tidak bisa diperjualbelikan. Jadi surat-surat berharga ini tidak bisa dijadikan barang gadai. Akan tapi untuk jaminan yang lain bisa, ya. Seperti KTP tadi, ya, ini kita jadikan akad kafalah saja. Jadi ketika misalnya orang tersebut tidak mampu membayar hutang dan tidak bisa ditemui, ya, kita tinggal serahkan ke polisi. Ya. Ini saya ada orang hutang tidak membayar, ini KTP. Dan ini bisa sebagai jaminan yang sifatnya bukan gadai, tapi kafalah. Ya, jadi polisi itu tadi tugasnya menghadirkan orang tersebut. Baik, adapun syarat marhunun bihi, syarat hutang yang bisa kita minta gadai. Tadi syarat barang gadai, ini syarat hutang. Maka yang pertama adalah bentuknya harus hutang, bukan pinjaman. Misalnya kalau saya minjem, Pak, saya minjem motornya, mau pergi ke rumah sakit, minjem motor. Apakah si pemilik motor berhak meminta barang gadai? Mana barang gadai sebagai jaminan? Tidak bisa, karena ini pinjaman, bukan hutang. Atau meminjam buku, saya minjem buku di perpustakaan misalnya, atau minjam buku ke seorang, dia minta barang gadai sebagai jaminan, ya, maka ini tidak disahkan dalam syariat, karena syarat hutang itu harus sifatnya hutang, bukan barang. Ya, maka pinjaman, barang pinjaman, minjem motor, minjem mobil, minjem buku, minjem HP dan seterusnya, itu tidak berhak untuk meminta barang gadai. Akan tapi mungkin bisa kita minta jaminan yang lain. Sudah, sebagai bentuk aman saya minta KTP-nya, minta misalnya surat-suratnya yang bisa nanti ketahuan. Ketika dia kabur dari motor saya bisa cari orang ini berbeda. Meminta barang gadai dengan akad rohan ini maka tidak bisa. Jadi syaratnya harus bentuknya hutang, bukan pinjaman. Yang kedua, harus sabit, ya. Hutangnya itu harus ada, ya. Jadi ada hutang dulu, baru apa? Dilakukan akad gadai. Maka seperti misalnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri, kewajibannya untuk hari itu saja apa seterusnya? Kewajibannya berlaku untuk hari itu. Untuk hari esok belum diwajibkan. Kapan diwajibkan? Ketika datang hari esok. Ya. Maka di sini ketika istri misalnya, karena dia berhak meminta nafkah ke suaminya, saya minta jaminan untuk nafkah besok, untuk nafkah sebulan yang akan datang. Apakah ini berhak? Belum berhak. Kenapa? Karena hutangnya belum ada. Jadi nafkah itu, ya, menjadi wajib ketika sudah datang hari ini. Jadi misalnya hari ini, maka saya wajib memberikan nafkah istri saya. Besok belum wajib. Kapan wajibnya? Ketika datang hari besok. Bulan depan kapan wajibnya? Ketika sudah berlangsung 1 bulan. Maka ketika istri meminta barang menggadai untuk hutang nafkah esok hari, itu tidak diperbolehkan karena hutangnya belum ada. Atau misalnya, ini saya ingin menggadaikan mobil saya
atau motor saya. Buat apa? Untuk nanti saya utang sebulan lagi saya mau utang 100 juta. Tapi barangkali itu utangnya ini juga tidak diperbolehkan. Jadi harus ada hutang terlebih dahulu, baru apa? Barang gadainya atau akad gadainya dilakukan. Tidak boleh gadai dulu baru hutang. Maka harus habis. Kedua, sifat hutangnya itu harus lazim. Ya. Apa itu lazim? Itu hutang yang sudah final, yang mengikat, tidak bisa dibatalkan lagi hutang. Seperti misalnya mahar, ya, mahar yang diberikan kepada seorang istri. Ketika seorang itu menikah, apakah mahar ini termasuk rukun? Bukan. Ya, dia hanya sebatas kewajiban atau keharusan yang harus diberikan kepada seorang istri. Maka ketika seorang melakukan akad nikah misalnya dengan mahar sekian, ya, maka ini menjadi hutang dia untuk diberikan kepada istrinya. Ketika mahar tersebut belum diberikan kepada istri, maka itu sudah menjadi hutang. Ya. Maka ketika istri misalnya, ketika diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, berhak istri itu menolak dan meminta barang lain. Mana jaminannya? Kamu belum memberikan mahar kepada saya minta jaminan dulu. Takut nanti saya sudah digauli, tapi mahar tidak diberikan. Maka ini sah karena hutangnya sudah final, tidak bisa dibatalkan. Apakah bisa suami nggak jadi untuk menikah dengan dia dan tidak membayarkan mahar? Karena ketika seorang itu sudah melakukan ijab kabul, ya, maka dia sudah harus untuk memberikan mahar kepada seorang istri, walaupun belum digauli. Maka di sini apa namanya, sifat hutang itu sudah lazim, sudah final, tidak bisa dibatalkan lagi. Adapun kalau hutang yang masih bisa dibatalkan, ya, kalau kata para ulama, contohnya seperti hutang sayembara. Ya. Misalnya saya mengatakan ketika mobil saya hilang, misalnya, siapa yang bisa menemukan mobil saya akan saya berikan uang 5 juta. Kalau ada orang yang mengatakan saya siap, ya, si fulan siap untuk menerima sayembara tersebut. Ketika dia mampu menemukan mobilnya, saya berhak memberikan dia hutang 5 juta. Memberikan uang 5 juta. Maka di sini ada ikatan hutang atau tidak? Ada. Ya, saya ada ikatan hutang dengan dia 5 juta. Ketika dia mampu membayar, ketika dia mampu menemukan mobil saya. Ya. Cuman hutang ini apakah bisa dibatalkan? Bisa. Misalnya sayembaranya saya selesaikan, udah tidak ada sayembara lagi, tapi tidak jadi saya membayar ke dia 5 juta. Ya. Atau misalnya si pencari mobil itu membatalkan, wah saya sulit mencari mobilnya ternyata, udah langsung nggak jadi mengambil sayembara itu, maka hutangnya juga dibatalkan. Maka di sini karena hutang yang belum lazim masih bisa dibatalkan, maka si pemihak orang yang tadi lapor sayembara tidak berhak meminta mana barang jaminan agar sebagai jaminan kalau akan memberi saya 5 juta, berhak. Ya. Karena hutangnya belum lazim, hutangnya masih bisa dibatalkan. Ya. Dalam akad sayembara ini, kapan hutang ini menjadi lazim? Ketika si penerima sayembara tadi mampu dan berhasil menemukan mobilnya. Dia sudah kerja nyari-nyari, dapat mobilnya, maka didatangkan mobilnya. Maka di sini hutangnya sudah lazim, sudah harus dibayarkan. Maka setelah itu, ketika dia berhasil menemukan mobilnya, dia berhak menerima barang lain, meminta barang lain. Mana barang jaminan agar engkau mau membayar hutang kepada saya? Karena pada saat ini hutangnya setelah dia menemukan mobil sudah lazim, sudah tidak bisa dibatalkan. Maka berhak untuk menerimanya. Jadi syarat hutang ini apa? Harus lazim. Itu apa lazim? Hutang yang sudah final, yang tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Baik, lalu yang selanjutnya adalah hutangnya itu harus maklum qadar, harus diketahui jumlahnya. Ya. Maka ketika kita meminta atau memberikan barang gadai atas hutang yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, misalnya ada seorang
Saya hutang kepada fulan misalnya 1 tahun lalu. Lalu si fulan ini karena saya nggak bayar, minta barang gadai kepada saya. Kamu punya hutang sama saya setahun yang lalu. Kok nggak bayar-bayar? Mana? Saya minta jaminan biar nggak ngolor lagi bayar. Ya. Berapa hutang kemarin? Saya juga lupa. Dia juga lupa, nggak tahu jumlahnya berapa. Ya. Karena jumlah hutangnya majhul, tidak diketahui berapa, maka tidak boleh menerima barang gadai. Karena tidak tahu jumlah hutang. Maka di sini syarat hutang harus apa? Diketahui jumlah dan takarannya berapa sehingga baru bisa menerima barang gadai. Baik. Adapun permasalahan-permasalahan dalam gadai di antaranya adalah apakah pemilik barang gadai bisa memakai barang gadai sendiri. Misalnya tadi saya menggadaikan motor ke fulan. Saya hutang ke fulan dan menggadaikan motor. Apakah saya bisa memakai motor tersebut? Kata para ulama, seorang rahim atau yang memberikan barang gadai boleh memanfaatkan barangnya atau memakai barangnya selama dengan dipakainya tidak mengurangi nilai barang tersebut. Ya. Misalnya motor, saya datang kepada orang yang memberikan kepada saya hutang. Saya pinjam motornya dulu ya, saya mau antar anak sekolah atau mengantar istri sakit. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Ya, karena dengan kita memakai motor tersebut apakah berkurang nilai harganya? Tidak. Tapi misalnya kalau berkurang nilainya, seperti yang saya gadaikan HP baru masih segel, ya. Terus saya di tengah jalan sudah saya gadaikan, minjem HP sebentar, saya mau berkomunikasi misalnya. Dengan saya pakai berkurang nilainya, berkurang karena jadi bekas. Maka di sini tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemilik barang ketika dengan memanfaatkan itu berkurang nilai. Ya. Saya gadaikan rumah misalnya, apakah si pemilik rumah boleh memakai rumah tersebut, menghuni rumah tersebut? Boleh saja. Ya. Selama tadi suratnya sudah dipegang oleh yang berhutang, dia boleh memakai rumahnya. Karena dengan dia memakai rumah tersebut tidak berkurang nilai rumah. Jadi di sini disimpulkan kata para ulama, akan ada hadis seorang tidak boleh melarang si pemilik barang untuk memanfaatkan barang. Jadi pemilik barang gadai boleh memanfaatkan barang gadai yang digadaikan. Lalu orang yang menerima barang gadai apakah boleh memanfaatkan barang tersebut? Ya, seperti tadi saya misalnya menghutangi fulan 10 juta, dia menggadaikan saya motor. Apakah motornya bisa saya manfaatkan? Kalau dimanfaatkan oleh pemiliknya tadi sudah boleh, kata para ulama. Tapi yang menerima barang gadai apakah boleh memanfaatkan? Ya, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan haram dan ini termasuk riba. Ya, karena kita mengambil keuntungan dari hutang. Sedangkan kaidah yang sebelumnya saya sebutkan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada manfaatnya, maka manfaat tersebut hukumnya apa? Riba. Ya. Tadi saya menghutangi dia 10 juta, saya mendapat manfaat apa? Memakai motornya, bisa saya jadikan ojol, bisa saya jadikan yang lainnya. Makanya tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Ya, tidak boleh memanfaatkan barang gadai karena itu termasuk riba. Ya mungkin ini sering terjadi ya, ketika seorang menggadaikan mobil motor dipakai ke sana kemana. Dan itu adalah satu manfaat yang hukumnya riba. Ada pendapat kedua, ada yang mengatakan boleh selama tidak disyaratkan dalam akad. Jadi kalau disyaratkan misalnya, ini saya gadaikan, saya hutang kamu 10 juta dengan menggadaikan motor kamu, tapi dengan syarat ya, saya boleh pakai motornya. Jadi disyaratkan di awal, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau disyaratkan, jadi misalnya udah saya kasih hutang 10 juta, dia berikan saya motor, saya 3 hari setelahnya saya butuh motor, saya boleh beli motor ya, saya mau pakai, boleh saja, karena tidak disyaratkan di awal. Dan akan dia memakai motor tersebut, apa akadnya disebut akad pinjam. Seakan dia pinjam barang si pemilik barang. Tapi kalau disyaratkan di awal, syarat dia memberikan hutang, dia harus boleh memakai barangnya. Ini yang dikatakan riba haram. Yang pendapat pertama mutlak, disyaratkan atau tidak haram memanfaatkan barangnya. Tapi yang kedua haram
ketika apa? Disyaratkan di awal akad, ya, disyaratkan di awal akad. Dan ketika dia memakai misalnya tadi di pertengahan dengan meminjam maka diperbolehkan. Jadi di sini hukum si penerima barang gadai yang memanfaatkan barang ini khilaf. Tapi sebagai kehati-hatian kita tahan saja, tidak kita manfaatkan agar kita terhindar daripada yang namanya riba. Baik, ketika barang tersebut membutuhkan perawatan, siapa yang menanggung biaya perawatan? Karena zaman dahulu misalnya yang digadai unta, kambing, ya, yang masih makan unta kan butuh makan, butuh minum, ya, dan perawatan yang lainnya, butuh biaya untuk merawat barang gadai. Siapa yang menanggung biaya gadai tersebut? Para ulama sepakat yang menanggung barang gadai yang butuh perawatan adalah si pemilik barang. Ya. Jadi kalau dia menggadaikan kepada saya misalnya kambing, maka dia tugasnya apa? Wajib memberikan makan kambing, datang kasih makan, kasih minum, dirawat. Ya. Yang menanggung adalah si pemilik barang. Adapun yang menerima barang, maka tidak wajib untuk menafkahi barang gadainya atau merawat barang gadai. Ya. Lalu bagaimana ketika dia mampu untuk merawat barang, dia ada biaya yang memiliki barang ini mampu untuk merawat barang, tapi tidak mau untuk memberikan biaya perawatan, maka di sini si penerima barang gadai wajib atau mendesak dia untuk memberikan biaya perawatan. Kalau tidak mau juga, maka di sini si murtahin yang menerima barang gadai dia merawat barang gadainya, nanti dicatat berapa keseluruhan biayanya ketika sudah selesai nih barang gadainya. Misalnya dia barang gadainya di saya selama 1 bulan, saya kasih makan, saya kasih minum dan seterusnya, perawatan itu saya total sekitar 5 juta. Nanti jumlah ini bisa ditagihkan kepada si pemilik barang. Ketika dia tidak mau memberikan biaya perawatan, jadi hitung sebagai hutang. Atau ada pendapat yang mengatakan kalau dia tidak mau memberikan biaya perawatan, maka si penerima barang gadai dia merawat barang tersebut dan imbal baliknya dia boleh memanfaatkan barang tersebut. Misalnya kambing tadi atau unta, dia bisa dipakai untuk kendaraan. Kalau kambing misalnya dia udah merawat, ngasih makan, ngasih minum, maka dia boleh memeras susunya, memanfaatkan susu kambing tersebut sebagai imbal balik dia sudah merawat kambing orang lain. Ini dalam mazhab Hambali boleh memanfaatkan barang gadai ketika dia sudah memberikan nafkah kepada barang tersebut. Adapun dalam mazhab yang lain tidak boleh memanfaatkan walaupun kita memberi nafkah. Lalu bagaimana? Jadi sudah kita catat saja berapa totalnya. Nanti setelah itu kita tagih kepada pemilik barang. Jadi intinya di sini adalah yang menanggung biaya perawatan barang yang butuh perawatan tadi adalah si pemilik barang. Adapun barang yang tidak butuh perawatan seperti yang digadaikan emas, HP atau misalnya meja dan sebagainya, apakah ini butuh perawatan? Ya, tidak perlu biaya perawatan. Maka jangan kita mengada-adakan biaya perawatan sebagai ingin mencari keuntungan di situ. Wah, ini emasnya saya berikan berkas yang mahal, ini butuhnya ini ada ininya, cahaya dan seterusnya. Ini kalau dikalkulasikan sedikit-sedikit ya. Karena dari barang tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan. Ya. Jadi ini untuk khusus barang-barang yang membutuhkan biaya perawatan. Lalu ketika barang itu rusak atau hilang, misalnya si penerima barang gadai misalnya menerima motor sebagai barang gadainya, kebetulan qadarullah rumahnya kebakaran, motornya ikut terbakar, atau rumahnya kecolongan, motor yang punya barang gadai dicuri oleh orang. Apakah yang menerima barang gadai ini mengganti barangnya? Mengganti atau tidak, Pak? Biasanya ganti. Nah, dia udah ngutangi, udah nyimpan barangnya, dia harus ganti. Ya. Maka di sini kata para ulama,
ketika barang gadai hilang atau rusak, ya maka tidak ada kewajiban untuk mengganti barang tersebut selama tidak ada keteledoran. Ya. Misalnya motor seharusnya ditaruh di mana? Di dalam rumah atau dalam bagasi. Kadang dia punya bagasi, tapi kita taruh di depan rumah, tapi taruh di stang, nah dia hilang. Ini teledor bukan? Teledor. Ditaruh di depan rumah, tidak dimasukkan ke dalam rumah, tidak dikunci stang, tidak dikunci ganda, terus hilang orang-orang. Maka di sini dia harus ganti. Kenapa? Karena dia teledor dalam. Tapi kalau dia sudah amanah dalam menjaga barangnya, dia dari emasnya sudah ditaruh di kotak, terus taruh air dikunci, terus kalau juga di kolongan, saya sudah berusaha untuk maksimal menjaga, bilang pada maka saya tidak mengganti karena ini amanah. Kalau kami dan yudman bilah setiap orang yang menaruh amanah tidak mengganti ketika barang hilang selama tidak ada peneluran. Tapi misalnya kalau emasnya itu ditaruh di atas lemari, ya tanpa menutup, tanpa menghalang orang bisa lihat. Kalau orang datang lihat ada emas di atas lemari, hilang, ya, maka sih diganti karena diteledor, ya, tidak maksimal dalam menjaga. Jadi ketika barang gadai itu hilang, si penerima barang gadai tidak wajib mengganti, tidak harus mengganti barang gadai tersebut atau tidak harus membenarkan ketika rusak barang tersebut selama dia tidak teledor dalam menjaga barang tersebut. Kalau teledor, maka di sini ada kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknis penjualan barang gadai ketika seorang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka teknis penjualan barang gadai, hutangnya misalnya temponya 6 bulan, sudah jatuh tempo, ya, maka si penghutang tadi atau yang minta hutang tadi tidak mampu membayar, maka di sini dipanggil orang, dikasih pilihan, gimana nih? Mau bayar hutang atau mau saya jual barang? Jangan ujuk-ujuk langsung dijual barang, ya. Diskusi dulu, ya. Bisa jadi barang kesayangannya, ya, tidak mau dijual, ya. Dikasih pilihan, mau dijual atau bayar? Oke, saya mau bayar aja, atau saya mau kasih barang lain untuk dijual, ya udah kasih barang yang dijual, atau ya udah dijual saja. Maka di sini ketika diputuskan si pemilik barang gadai itu memutuskan untuk diperbolehkan untuk dijual, maka dijual. Sampai yang menjualnya adalah bukan yang menerima barang gadai, yang menjual dia, yang memiliki barang gadai, ya. Yang menjual dia, karena nanti dia akan menjual dengan yang paling maslahat. Ya. Gak mungkin dia menjual dengan jual rugi. Ya. Jadi yang menjual adalah si pemilik barang. Apakah si penerima barang gadai boleh menjualnya? Tidak boleh kecuali dengan dua syarat. Mendapatkan izin dari pemilik barang. Ya, misalnya bagaimana ini solusinya? Sudah dijual saja. Yang jual siapa? Misalnya diizinkan oleh pemilik barang, tidak, yang jual kamu saja. Pertama, dapat izin, boleh. Kedua, ketika penjualan berlangsung itu harus dihadiri oleh pemilik barang. Misalnya ini barang ada yang mau beli nih, ya. Kita suruh datang pemilik barang untuk datang dalam majelis penjualan ini, menyaksikan penjualan. Kenapa kamu harus hadir? Biar tidak ada tuduhan kita menjual di bawah harga pasar. Ya. Misalnya ini harga pasaran 5 juta, kita utang ke dia, kasih utang lagi dia, udah kelamaan kalau saya jual di pasar lama aja, saya jual aja lah 2 juta, 3 juta, biar cepat laku. Ini kan merugikan si pemilik barang, maka tadi harus mendapatkan izin. Dan kedua, ketika penjualan berlangsung, si pemilik barang harus menyaksikan penjualan tersebut sehingga tidak ada tuduhan yang aneh-aneh kepada si penerima barang gadai yang menjual barang tersebut, misalnya menjual di bawah harga pasar atau seterusnya. Apakah boleh yang menjual itu pihak ketiga? Misalnya dalam akad, nanti kalau saya tidak mampu untuk membayar hutang, saya maafkan si fulan yang menjual barang gadai, dia minta untuk menjual barang. Oke, disepakati yang menjual barang gadai adalah pihak ketiga, maka di sini diperbolehkan. Apakah ketika nanti sudah jatuh tempo dan si yang hutang tadi tidak mau membayar hutang,
Pihak ketiga minta izin kepada si pemilik barang tidak perlu, karena tadi sudah diizinkan ya di awal. Tapi harus meminta izin kepada penerima barang gadai. Ya, kenapa dia harus meminta izin kepada penerima barang gadai? Bisa jadi si penerima barang gadai itu mengikhlaskan hutang. Jadi misalnya datang pihak ketiga, mana barang gadai ini saya ingin jual, saya izin yang ingin jual. Nah, dia harus izin dulu, baru duduk-duduk dia langsung jual tanpa izin dari penerima barang gadai. Karena tadi ada potensi yang hutang itu, yang penerima barang gadai itu bisa jadi apa? Menambah tempo. Udah, nggak usah jual, kasihan, saya kasih tempo aja, nambah 3 bulan lagi. Atau potensi kedua bisa jadi apa? Oh, dia nggak mau bayar. Oke, saya lihat juga dia nganggur karena dia istri sudah saya ikhlaskan. Jadi ini tujuan kenapa pihak ketiga meminta izin kepada si penerima barang gadai. Karena ada potensi itu. Takutnya sudah terjual padahal dia ingin untuk mengikhlas. Maka harus meminta izin. Dan pihak ketiga ini harus menjual barang tersebut dengan harga pasar, tidak boleh di bawah harga pasar, dan harus menjualnya dengan kontan, tidak boleh bertempo. Kalau pihak ketiga ingin menjual barang sebagai barang gadai, itu harus kontan, tidak boleh sistem ajal atau ini teknis dalam penjualan barang gadai. Yang dimana sekarang ketika si pemilik hutang atau yang berhutang tadi tidak mau bayar, apa sekarang lagi? Udah, motornya punya saya, atau motornya langsung dijual, dilelang dengan harga seambiar-ambiarnya. Ya, sekarang begitu. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh para ulama teknis penjualan barang gadai. Dan misalnya utangnya 5 juta, barang yang terjual laku misalnya nilainya 10 juta. Ya udah, yang diambil 5 jutanya saja. 5 juta sisanya buat apa? Ya buat yang milik barang. Jangan kita ambil laku 10 juta, kita ambil semua 10 juta. Padahal utangnya cuma 5 juta. Jadi tidak seperti tidak dia diambil semua hasil penjualan. Kita ambil jumlah hutang dia berapa, kalau ada sisa kita berikan. Kalau barang kurang harganya misalnya utang 5 juta, harganya laku 3 juta, barangnya laku 3 juta, udah kita ambil 3 juta, maka dia bisa hutang ke saya uang 2 juta. Seperti itu sistemnya. Mungkin itu sekilas tentang fikih pergadaian yang dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga dalam melakukan akad gadai menggadai ini tidak melanggar aturan syariat, di mana ketika pelanggaran itu terjadi ada potensi riba yang itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, tadi selalu dari awal mulai rukun sampai dengan penjualan barang gadai sudah dibahas. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang menanyakan langsung. Silakan Pak Ahmad. Yang kedua ya Pak saya. Silakan Pak Ahmad. Apakah boleh barang yang nilainya naik turun digadaikan? Contoh ya, yang sekarang kan ada dari 30 wujud ya, kripto atau saham. Nilai saham kan nilainya naik turun dan tidak berwujud juga. Terus yang kedua, apakah ketika boleh mempersyaratkan waktu pembayaran dengan tujuan kita bisa menyewakan lagi. Contoh, misalnya kita dapat ada gadaian sawah, tapi kita kita sewakan lagi gitu barang gadaian, tapi tidak merusak, tidak mengurangi nilai ataupun kondisinya karena kita sewakan. Yang menyewakan yang punya sawah. Bukan yang di masa gadainya itu. Yang punya gadai tadi yang ngasih hutang. Ada syaratnya kita
dipersyaratkan di depannya Iya. orang itu. Saya mungkin aneh-aneh. Tapi yang kedua ya, yang pertanyaan kedua dulu. Ya kalau yang menyewakan itu yang menerima barang gadai nggak boleh manfaat, ngambil manfaat. Apalagi disyaratkan di awal. Ya, berarti ya riba dia. Dia udah hutang, udah menghutangi kan? Kan tadi syarat menghutangi tidak boleh ambil manfaat. Di sini dia ambil manfaat ya. Ujroh atau biaya sewa, lumayan dia. Misalnya kalau disewakan 5 bulan dia dapat uang sewa 5 bulan. Ya. Tapi kalau yang menyewakan itu yang milik barang, yang punya sawah, ya boleh saja disewakan. Dipakai boleh, disewakan boleh. Ya. Selama tadi tidak mengurangi nilai barang tersebut dengan dia memanfaatkan barangnya. Jadi yang boleh memanfaatkan barang gadai hanya si pemilik barang. Yang menerima barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. Yang tadi sudah saya sebutkan perbedaannya. Ada yang mengatakan haram mutlak baik disyaratkan di awal atau tidak. Ada yang mengatakan haram ketika disyaratkan di awal akad. Namun yang pertama ya menggadai barang yang naik turun harganya ya seperti misalnya kalau yang real ya emas ya sekarang kan naik turun kadang bisa jadi naik walaupun potensi naiknya lebih tinggi ya maka ini diperbolehkan selama dia memiliki nilai memiliki manfaat. Adapun kripto di sini khilaf, ada yang mengatakan kripto ya dia bukan barang yang bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya kripto selain cuma buat jual beli ya. Ketika orang dalam keluarga misalnya punya aset kripto tapi beras nggak punya, apakah ada manfaatnya? Nggak ada. Jadi ada ulama yang mengatakan kripto itu bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Maka dari pendapat ini kripto tidak bisa dijadikan barang gadai. Adapun yang mengatakan kripto itu terus seperti barang real yang ada manfaatnya, walaupun ya saya nggak tahu apa manfaat yang bisa kita ambil dari kripto. Kalau barang kan misalnya uang bisa jadi alat tukar. Kripto ada nggak sini yang beli ke warung pakai kripto? Ke toko bayar beras pakai kripto? Nggak ada. Ya, emas ada manfaatnya, dia berharga bisa kita tukar jadi alat jual beli juga bisa. Ya. Adapun kripto di sini manfaatnya belum ditemukan secara real apa manfaatnya selain untuk fluktuatif tadi untuk cuma naik turun. Jadi dengan itu karena tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya maka tidak bisa dijadikan barang gadai. Dan mungkin sekarang juga kalau saya minjem sama bapak 10 juta apa jaminan kripto belum tentu mau juga misalnya dia nggak ngerti pakai kripto gimana jualnya juga nggak ngerti gimana bisa jadi ketika dijual dia pas lagi turun harganya anjlok gitu. Jadi barang yang naik turun bisa kalau real, kalau kripto dia belum real ya. Baik. Gimana Pak? Sudah sebut jelas? Oh saham Seperti apa? Saham ambil ya. Hah? Saham perusahaan bisa nggak digadaikan? Surat. Ya saham itu semacam surat ambil kita kalau kita mungkin ikut modal di situ. Tadi kan surat berharga tidak bisa dijadikan barang gadai. Yang dijadikan suratnya kan, yang dijadikan suratnya. Ketika dia tidak bisa dibayar, ini suratnya diapain? Apa yang bisa saya lakukan nih sebagai saya yang menghutangi? Dengan surat ini apa yang saya bisa lakukan? Bisa dijual? Dijual bisa? Surat saham? Bisa diperjualbelikan surat saham? Kalau yang bisa diperjualbelikan ya bisa. Saya jual ke siapa itu? Surat sahamnya saya jual ke siapa? Ke pasar saham. Oh, pasar saham. Ya, pasar saham. Tapi kan ini atas nama bapak. Atas nama saya minta. Berarti bisa ganti nama? Bisa atas nama saya juga berarti? Sama kayak pemain kendaraan bermotor kan tidak berubah nama juga. Iya. Tidak ada berubah nama. Berarti dicairkan kan bukan dijual itu? Dicairkan. Nah, nggak bisa kalau dicairkan. Jadi harus yang bisa dijual belikan. Kayak BPKB kan tadi bisa dicairkan di sekolah kan bisa. Tapi bukannya jual saham ya? Kita jualkan sahamnya itu. Karena kayak motor kita jualkan itu semuanya kan. Tapi resiko nilainya itu tidak stabil. Bisa naik, bisa turun ya. Artinya barang itu mungkin aja bisa mengurangkan pada saat proses pembayaran. Jadi mungkin maaf kalau saya anggap kalau saham itu ada dua macam Pak.
ada yang bisa dijual sewaktu-waktu, ada yang bisa dijual ketika berbagai dividen. Nah, makanya yang dimaksud waktu itu yang bisa dijual sewaktu-waktu mungkin. Kalau yang bisa dijual suatu waktu dan mudah untuk diperjualbelikan seperti barang pada umumnya ya boleh-boleh saja. Baik. Ini sebelum puas. Ya mungkin kalau saham ini ya saya karena belum main saham jadi belum. Baik, mungkin yang kedua bahasa apa saya bersama. Coba ulangin gimana tadi? Pinjam 10 juta terus menggadaikan motor ya terus. Ya. Ya. Baik. Dengan pendapat yang pertama tadi, walaupun diizinkan, karena akad riba itu tidak perlu izin atau ridho. Walaupun ridho, riba tetap haram. Nah, ini kan tadi memanfaatkan hukumnya riba. Walaupun dia mengizinkan, udah pakai aja motor pak. Saya udah utang 10 juta, udah pakai aja nggak apa-apa. Terah pakai. Ya. Walaupun dapat izin, dapat ridho dari pemilik barang untuk dipakai, ya. Menurut pendapat ini haram, pendapat yang pertama ini. Ya. Terus gimana? Kalau nggak dipakai rusak nih motornya. Ya udah cukup nanti yang milik barang datang ke rumah manasin atau apa. Kalau emang dia males jauh misalnya, ya udah minta tolong yang menerima barang gadai nanti setiap pagi dipanasin lah 10 menit ya. Tinggal dipanasin. Ya, boleh. Tapi enggak boleh. Ya, karena itu bentuk manfaat. Menurut pendapat yang pertama tadi yang haram mutlak. Tapi kalau untuk pendapat yang kedua haram ketika tanpa ada syarat. Ya, saya minjemin 10 juta dengan syarat barangnya saya pakai nanti, ini nggak boleh. Tapi kalau nggak ada syarat dan dia pakai barang di tengah jalan, maka akadnya seperti kita minjem barang orang. Jadi kita izin, Pak ini motor saya pakai buat kerja, minjem ya, minjem. Ya. Jadi akadnya seperti minjem barang orang lain. Ya. Ketika tidak disyaratkan di awal. Baik, masih ada? Kalau tidak ada saya tidak. Apa? Ya. Pemakaian AKD kita manfaatkan tersebut Memanfaatkan apa? Tambang ikan. Yang mengelola siapa? Penerima barang ada ya? Yang menghutangi. Enggak boleh tadi, enggak boleh. Seandainya Pak, kita sebenarnya saya kontrak gitu Pak. Pada 20 itu setahunnya 500. Berarti dia nyewa itunya apa? Boleh kalau dia nyewa. Berarti tadi 10 juta dipotong 1 jadi 5 juta kan utangnya. Boleh. Jadi dia seakan-akan menyewakan barang apa tambang ikannya ke si pemberi hutang nggak apa? Kontrak boleh. Karena dia nggak ngambil manfaat dia seakan-akan dia menyewa barang si pemilik barang itu menyewa. Adapun yang tadi akikah tadi ya jadi tuntutan untuk atau menuntut akikah itu tidak akan gugur sampai seorang itu meninggal. Jadi kalau misalnya ada seorang orang tua maka selama dia belum balik, anaknya belum balik, maka hak atau yang bertanggung jawab untuk mengakikahkan adalah orang tuanya. Ketika sudah balik, misalnya sekarang umur bapak misalnya sekarang nih, ternyata belum diakikahkan dulu, boleh diakikahkan sendiri. Ya, boleh diakikahkan sendiri. Jadi ketika sudah balik, yang paling berat yang menjadi tanggung jawab akikah adalah dirinya sendiri, karena dia sudah bisa nyari uang. Tapi kalau masih belum balik, masih tanggungan orang
tua. Udah tiga ya, udah tiga. Tapi yang saya di sini saya baru satu besar. Kita kan sering hitung untung rugi, Pak. Kalau untung rugi, kalau kita mengutangkan pahala yang terdapat dari 18 derajat. Nah, gimana kalau kita gade? Kita memberikan utang berupa gade, apa sama pahalanya? Yang punya barang menggadaikan barang, apakah dapat pahala? Betul. Kalau kita mengutangkan uang kan harus utang terdapat 18 pahala, 18 derajat. Tapi tak guna. Nah, kalau mengutangkan itu dengan guna, apa sama itu dapat pahala? Yang memberikan barang gadai yang nggak dapat pahala karena dia nggak ada, maksudnya nggak ada manfaat dari dia memberikan barang gadai. Tapi kan kalau ketika seorang menghutangi, dia memberikan manfaat ke orang lain sehingga kebutuhannya terpenuhi, ya, menolong orang lain. Ketika dia yang punya barang menggadaikan barang, ini sebagai jaminan saja, bukan menolong saya, enggak, sebagai jaminan saja. Jadi yang enggak, dapat pahala. Yang kasih hutang dapat pahala, tapi yang ngasih barang gadai tidak mendapatkan pahala. Ya karena yang menghutang itu dia menolong. Bisa jadi dia dengan dia menghutangi dia menolong nyawa orang lain. Tapi yang memberi barang gadai dia nggak menolong sama sekali dengan jaminan saja. Baik, kalau sekalian, mungkin kalau juga sudah terlalu banyak ini, mungkin kita akhiri aja untuk kajian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Fauzan atas ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan diberkahi beliau selalu sehat, bersama dengan yang barokah, sehingga senantiasa bisa membimbing kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum pulang, silakan untuk mengambil sarapan. Maksudnya siap? Baik. Mari sama-sama kita terus melakukan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.